Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin sudah kita bahas cara sholat syiddatul khauf, sholat khauf. Gambarannya ada 3. Yang pertama, jika musuh berada di selain arah kiblat, maka nanti jamaah dijadikan 2, nanti gantian separuh-separuh. Kemudian yang kedua, jika musuh berada di arah kiblat, maka nanti semuanya sholat, cuman rukuk dan sujudnya gantian. Kemudian yang ketiga, jika dalam berkecamuknya perang, semrawut, sholat sebisanya. Lanjut sekarang pembahasan berikutnya mengenai hal-hal yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki dan hal-hal yang boleh dipakai oleh wanita. Halaman bidan 198. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil libas wa yahrumu 'ala rijal lubsul harir wa tahattum bidhahab wal kulzi fi halatil ihtiyar wa kadha yahrumu istimalu ma dzukira 'ala jihatil iftiras wa ghairi dzalika min wujuhil istimalat. Fasal menjelaskan tentang hukumnya atau memakai pakaian haram. Hukumnya bagi kaum laki-laki memakai kain sutra dan memakai cincin emas. Laki-laki haram menggunakan kain sutra yang asli. Tapi di Indonesia sebenarnya ada nggak sutra yang betul asli? Ada yang pernah tahu bentuknya dan jenisnya kayak apa? Si banyak campur aja. Sutra Samarinda, tulisannya tok sarung ya. Merek sarung. Kalau sutra asli itu bisa untuk mengobati penyakit gidik gitu. Dan jika ditebas oleh pedang, bisa jadi tameng. Sehingga kalau ada tebasan pedang itu bisa meleset saking licinnya. Ini kalau sutra asli. Nah, di sini untuk laki-laki tidak boleh memakai kain tersebut. Sebenarnya tidak harus pakaian saja, apa saja jenis pemakaian tidak boleh. Jadikan alas, jadikan bantal, selimut dan sebagainya untuk laki-laki. Kemudian termasuk haram tadi memakai cincin dari emas untuk laki-laki. Kalau selain emas bagaimana? Boleh. Bahkan ada yang menyunahkan dari perak selagi tidak israf, alias tidak semua jari dikasih cincin ya Mbah Dukun. Apa cincin? 5 enak kabeh ini israf. Tapi ada yang mengatakan sebatas dikatakan makruh itu nanti kalau sampai 83 gram. Kalau pakai gram-gramannya. Kemudian yang afdol dalam memakai cincin bagi laki-laki, kalau mau pakai cincin, yang afdal di tangan kanan, kemudian di jari manis. Bukan jari manis, hingsor, jari kelingking bukan manis. Bukan jari manis, kalau jari kelingking nih. Wah, ini jadi jaluhu fil yadil yumna walubsuhu fil hingsor. Ini ya jari manis ya.
Kemudian kalau ada matanya, matanya sunahnya di dalam, bukan di luar, tapi taruh di dalam. Tangan kanan, ya. Ini bagi laki-laki. Tapi nanti dalam keadaan darurat dan halal bagi kaum laki-laki memakai pakaian tersebut di atas sutra, memakai sutra dalam keadaan darurat, misalnya sangat panas ataupun sangat dingin. Karena sutra yang asli itu otomatis dia. Kalau hawanya sangat panas nanti dia bisa jadi dingin. Kalau hawanya sangat dingin dia nanti otomatis jadi hangat. Ini baru sutra yang asli. Nah ini kalau tatkala sangat panas yang tak tertahankan maka boleh dipakai walaupun laki-laki. Nah untuk wanita, bagi wanita di sini dan halal pula bagi kaum wanita memakai kain sutra dan menggunakannya sebagai alas. Kalau untuk wanita boleh, mau dipakai jadi pakaian, mau jadi alas boleh. Nah, kalau anak-anak boleh nggak ini? Untuk anak-anak walaupun laki-laki, walinya, orang tuanya boleh memakaikan sutra selagi sebelum umur 7 tahun. Dan halal boleh bagi seorang wali, ayah atau orang yang menjadi penanggung jawab anak, membikinkan pakaian yang terbuat dari sutra buat anak yang masih kecil, yang belum berumur 7 tahun. Intinya sebelum balik. Kemudian dalam masalah emas bagi laki-laki, ini baik sedikit atau banyak sama saja, hukumnya haram. Adapun untuk pakaian yang bercampur sutra, ini kalau campurannya sedikit, sutranya lebih banyak, tidak boleh. Kalau setara, makruh. Kalau sutranya lebih sedikit, baru boleh. Ya. Enak sarung-sarung sutra Samarinda ini hanya merek aja apa? Merek. Asli. Oke, kita tengok keterangan di situ. Bila cincin emas diharamkan, memakai cincin perak disunahkan bagi laki-laki, asalkan menurut uruf baik kadar maupun jumlah cincin yang dipakai itu dinilai tidak berlebihan sesuai lazimnya, sesuai umumnya. Orang yang setingkat dirinya di daerah mana dia tinggal, dan yang afdal cincin tersebut dipakai pada jari kelingking. Jari mana? Jari kelingking kanan. Jari kelingking kanan, bukan jari manis, ini jari kelingking. Kemudian yang menjadi patokan ukuran sedikit dan banyak dari kedua bahan sutra adalah timbangannya, bukan yang paling nampak kelihatan atau yang ternyam di bagian atas. Ukuran jenis benangnya ini yang diukur benangnya itu, bukan masalah tampak atau tidaknya. Ini untuk sutra. Ya, alhamdulillah ini bagi laki-laki tidak boleh. Lah kalau pasang gigi emas boleh nggak? Boleh, ya. Tidak haram. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan yang lainnya. Kalau meninggal, gigi emas kelihatannya dilepas. Tapi walam, belum tahu ya. Termasuk harta berarti. Gigi emas termasuk. Biasanya kalau gigi emas memang betul-betul asli emas atau emas asli betul.
pakai karat-karat gitu. Iya. Termasuk harta, termasuk harta jadi tinggalannya ahli waris. Jadi. Ada lagi masalah masalah bagi laki-laki, pakaian laki-laki dan wanita. Apa itu? Iya. Termasuk tidak boleh. Biasanya tukar cincin dipakaikan ya? Iya. Tidak boleh. Semua emas. Bahkan di sini campuran pun tidak boleh juga. Tambalan, lapisan emas. Ya. Tadi kan dalam masalah keharuman, kadar sedikit dan banyaknya memakai emas sama saja dalam keharamannya. Nah, di situ sudah ada tadi. Kadar sedikit dan banyaknya memakai emas sama saja dalam hal keharamannya. Ya kalau jual beli nggak apa-apa, ini kan memakai. Ya berarti kalau yang dipakai kalau sekedar pajangan nggak masalah. Kalau sampai dipakai berarti kita membantu. Kalau jual belinya sah. Jual belinya sah, tapi kalau tahu itu mau digunakan untuk maksiat, suatu keharuman, maka hukumnya haram. Seperti jual peso yang jelas mau digunakan untuk membunuh orang. Nah, ini jual belinya sah, tapi haram, membantu maksiat. Ya kan tidak semuanya senjata untuk keburukan loh. Kalau jelas untuk keburukan baru haram, tapi jual belinya sah, jual beli yang sah tapi haram. Nah, kecuali kalau jual arak kan jelas, araknya aja secara zatnya kan tidak boleh. Di sini yang haram memakai cincin, memakai jenis cincin. Tidak masalah, ya, karena bagi mereka tidak terkena khitab. Ya, seperti menjual daging babi kepada orang kafir. Ini ada yang mengatakan makruh, tapi ada yang mengatakan makruh. Walaupun menurut mereka nggak ada hukum. Berarti ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram juga, karena sebenarnya ada yang mengatakan orang kafir itu sebenarnya terkena khitab untuk menjalankan syariat Islam juga sebenarnya. Cuman disyaratkan sebelumnya untuk masuk Islam terlebih dahulu. Sehingga dalam Al-Quran itu ada ketika orang kafir ditanya, kenapa kamu kok bisa sampai masuk neraka? Mereka menjawab, lam yakun minal musallin, karena dulu kita nggak sholat. Bukan dulu kita nggak Islam, tapi jawabannya dulu kita nggak sholat.
Berarti mananya sebenarnya orang kafir itu terkena hukum untuk sholat juga. Cuman syaratnya sholat harus Islam terlebih dahulu. Jika masalah menjual babi kepada orang kafir pun ada yang mengatakan haram juga. Ini namanya makruh. Dijelaskan untuk cincin emas kalau dipakai adalah diharamkan. Kemudian kalau cincin perak itu malah disunahkan. Bagaimana kalau selain emas maupun perak? Tembaga boleh, tidak makruh dan boleh. Ya, di sini wala yakrau lubsul khatimir rosas wan nuhas wal hadid, dari tembaga, dari kawat boleh. Yang haram dari emas, sunahnya dari perak. Selain emas dan perak boleh. Selagi tadi caranya tidak israf, seperti cincin ake gitu. Tidak israf, tidak berlebihan. Jadi tadi semua jari dikasih semuanya, jadi makruh hukumnya. Kita lanjut ke bab berikutnya aja nggih. Alhamdulillah. Sekarang lanjut mengenai bab jenazah. Mungkin dulu sudah praktek amali, mudinnya sudah sampai mana mudin ini? Jauh. Nggih. Halaman 200. Faslun fima yata'alaku bil mayit min huslihi wa takfinihi wa salatu alaihi wa dafnihi. Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayat, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Ada 4 hal secara umum bagi jenazah. Tapi nanti ada beberapa jenazah yang hanya beberapa hal saja, termasuk bayi yang keguguran. Nanti bayi yang keguguran itu ada 3 macam jenisnya. Yang pertama keguguran dan sudah berbentuk dan sebelumnya hidup terlebih dahulu. Terus mati. Nah, maka nanti ini hukumnya seperti mayat dewasa, sehingga dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Yang kedua, brojol sudah berbentuk dan langsung mati. Tidak langsung mati. Sudah berbentuk wujud, maka nanti dimandikan, dikafani, langsung dikubur, tidak disolati. Nah, ini yang lahir langsung mati. Yang ketiga, keguguran yang belum berbentuk, masih berupa gumpalan daging atau darah. Nah, ini maka nanti tidak diwajibkan apa-apa, cuman sunahnya dibungkus dan dikubur sunahnya. Seandainya dibuang boleh saja. Kalau masih berupa gumpalan daging ataupun darah, dipendem, ini enggak dikubur, dipendem aja. Namanya dipendem sebenarnya diduduk, belet. Kalau di tempatnya bebas, enggak dikubur aja boleh. Maka di sini secara umum dan wajib atau hukumnya fardu kifayah di dalam masalah mayat beragama Islam, lagi bukan sedang berihram, bukan dalam keadaan ihram, dan bukan mati syahid. Nanti kalau mati syahid tidak dimandikan dan tidak disolati.
Kalau mati syahid nanti cuma 2 aja kewajibannya. Dikafani, mengikuti kain kafan yang dipakai, kalau kurang tinggal ditambah. Kemudian langsung dikubur. Ini kalau untuk mati syahid. Ini syahid yang betul-betul asli. Mati dalam keadaan perang melawan orang kafir. Sehingga dikatakan syahid dunia akhirat. Karena ada yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat saja. Kalau untuk yang syahid dunia saja, ini perang, mati dalam keadaan perang, tapi niatnya tidak karena Allah, karena cari nama dan sebagainya, ini syahid dunia. Tapi nanti yang tahu ini kan hanya Allah, ini kan masalah niat. Sehingga penguburannya ya sama seperti mati syahid yang lainnya, cuman hukumnya saja dia dihukumi syahid di dunia, di akhirat tidak diakui. Kalau untuk syahid di akhirat, maka nanti berlaku seperti kewajiban ini, tidak disolati, seperti mati dalam keadaan tenggelam, mati sakit perut, mati melahirkan, mati kena wabah yang merata, termasuk mungkin corona, termasuk corona, wabah yang merata. 4 hal yang wajib tadi: memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Kalau potongan-potongan tubuh, nah kita tengok keterangan di sini, kadang-kadang menemukan potongan tubuh kalau kecelakaan pesawat atau tabrak kereta api. Ini nemunya atau korban mutilasi, akhirnya ditemukannya berbeda waktu. Tangannya dulu setelah dikubur, besoknya ketemu kaki. Nah ini bagaimana ini? Nah ini keterangan, kita tengok keterangan. Perawatan yang mencakup hal ini, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur, juga wajib dilakukan pada potongan-potongan tubuh yang akhir-akhir ini kerap kali ditemukan di berbagai daerah. Jadi setiap ketemu berarti dimandikan dan dikafani, lalu disolati, dan wajib niat mensolati seluruh tubuh mayit secara utuh. Kalau memang keseluruhan bagian tubuhnya yang lain telah dimandikan dan belum disolati. Walaupun yang kemarin sudah, kepala, kaki, badan sudah dimandikan, sudah disolati, sudah dikubur, besoknya tangan ketemu, maka tangan begitu juga, dimandikan lagi, disolat, dikafani, disolati lagi, kemudian dikubur. Ya kalau seandainya ini disatukan, kalau jelas itu satu jenis. Kemudian masalah niatnya, kalau seandainya yang kemarin sudah disolati, maka niatnya ya sepenting niat sholat jenazah gitu aja. Kuburnya bisa, tidak masalah. Ya. Iya sama ya. Kalau itu enggak disolati, itu belum mati orangnya. Berarti dibasuh, dikafani, dikubur. Enggak diawetkan, kasih air raksa, kayak kenang-kenangan. Tentang bentuk tadi Pak, itu apakah sudah sesuai dengan umur artinya kalau sudah berumur selama 20 hari maka bukan lapornya, apa tidak kemudian? Gimana? Maksudnya dikuburkan sebagian kawan-kawan yang dipasang itu ya,
untuk berkunjung, berbicara, berbagi, apa enggak sesuai dengan umur kandungan? Ya tentunya sesuai. Kalau Cuma 120 hari kan belum punya roh, jadi belum maksudnya sudah di seperti manusia biasa. ini masalah batasan ini batasannya berbentuk atau belum gitu aja. Walaupun belum berumur tapi wis gede ketok gede. Bayi ajaib berarti. Kirong wulan wis berbentuk ini ya. Iya. Jadi bukan masalah waktu, tapi masalah bentuk atau belum gitu aja. Walaupun belum tertiup ruh misalnya, baru 3 bulan, tapi sudah bayi ajaib, sudah lengkap, brojol. Nah ini berarti ya nanti dimandikan, dikafani, dikubur. Tidak wajib di sholati, tidak wajib disolati. Kemudian sini keterangan yang berikutnya, apabila 4 hal ini tidak bisa direlasikan secara keseluruhan, semisal terjadi di tengah perjalanan yang tidak memungkinkan berhenti lebih lama karena khawatir atas ancaman keamanan dari pihak musuh, maka perawatannya hanya sebatas yang bisa dilakukan. Itu pun kalau memang tidak mungkin membawa jenazah ke tempat yang lebih aman. Ini kalau terjadi dalam keadaan peperangan, kalau memungkinkan untuk perawatan secara sempurna maka dengan sempurna. Kalau tidak ya semampunya, langsung dang-dang dikubur mulai dalam kondisi perang. Jadi hukum fardu kifayah dalam perawatan jenazah tadi kalau yang tahu banyak. Tapi kalau yang tahu itu cuma satu, dan bila tidak ada yang mengetahui terhadap seorang mayat kecuali seorang sendirian, maka hukum merawatnya bagi dia wajib jadi fardu ain, karena dia tok, bagi dia fardu ain. Kemudian di sini untuk mayat orang kafir maka tidak boleh disolati, bahkan hukumnya haram, karena sholat itu maknanya mendoakan. Sholat itu artinya doa, sehingga kalau orang kafir sudah mati dalam keadaan kafir, ini nggak perlu didoakan lagi. Yang didoakan kalau masih hidup, semoga dapat hidayah. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir kan sudah jelas, maka hukumnya haram menyolatinya. Tapi kalau untuk memandikan boleh, tidak wajib. Ya. Orang kafir, tetangga orang kafir mati, gimana ini? Disuruh memandikan, boleh, tapi tidak wajib. Kalau diragukan, maka nanti kalau itu di daerah Islam maka dihukumi Islam itu aja. Kecuali kalau jelas itu dari orang kafir. Itu biasanya kan ada itu nama-nama di identitas, nanti di tes potongan biasanya. Biasanya kan kalau ketemu masuk dulu ke rumah sakit, kemudian dites dulu milik siapa. Tidak boleh mendoakan. Karena sudah jelas itu, kalau mati dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan lagi. Didoakan itu ketika masih hidup.
Karena itu doanya sudah nggak berpengaruh lagi. Kalau mati dalam keadaan kafir, doanya sudah tidak berpengaruh lagi. Tidak dapat cipratan dari doa-doanya orang-orang Islam. Tidak bisa. Itu sudah terputus itu. Syarat utama harus dalam keadaan Islam. Selagi statusnya Islam maka dihukumi orang Islam. Adapun dia nggak sholat, nggak mengamalkan agama, itu urusan dia sebagai maksiat. Tapi kalau orang Islam itu kan apa perbedaannya dalam masalah furu', masalah cabang, bukan masalah keyakinan. Kalau keyakinan mereka masih tetap syahadat. Cuman pelaksanaannya ibadah aja itu yang mereka kan pakai dalil itu apa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyembahlah kepada Allah sampai timbul yakin. Sehingga kalau sudah yakin nggak usah ibadah, harus yakin. Ibadah itu sampai yakin, harus yakin. Nyapa ibadah? Akhirnya nggak ibadah. Selalu sholat, tapi ketika meninggal dimakamkan di kuburan atau dimakan secara ini, gimana? Orang Islam. Orang Islam, teman saya namanya itu. Tapi pemakamannya secara benteng itu. Terus dikubur. Dikubur secara benteng itu karena keluarganya langsung. Kasihan ya. Ya secara asli bisa. Kan mendoakan kan tidak harus di pemakaman, jarak jauh aja bisa. Cuma nanti kalau nggak dikubur di kuburan orang Islam, nanti dia akan terlewat daripada doa-doa orang yang ziarah. Biasanya kalau orang yang ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian dalam tahlil-tahlil di situ biasanya min masyariqil ardi ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Nah itu nanti karena doa melewati kuburan orang Islam dengan kuburan non-Islam itu kan beda. Kalau doa melewati kuburan Islam dengan doa keselamatan, assalamualaikum ya ahlal kubur darul qaumi wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tapi kalau melewati kuburan-kuburan non-Islam itu doanya rasa nawe. Iya. Duku ada benar. Sehingga nanti kalau dikubur di perkuburan orang Islam, dongane bingung. Pak didongake kon ngrasake neraka wong Islam. Ya, jadi kalau doa melewati kuburan orang non-Islam itu kan doanya duku ada benar. Ya. Rasakno api neraka. Duku ada benar. Kalau orang sampai mati tidak Islam, namanya kan menentang Allah. Menentang Allah didoakan kebaikan. Itu ada merasakan siksa gimana merasakan
Kalau ada saudara kita yang mualaf, tapi tidak diketahui oleh keluarga, dia meninggal. Kemudian dalam penyelenggaraan meninggalnya dilakukan dengan agama awal tadi, itu fardu kifayah. Fardu kifayahnya belum dimandikan, belum dianukan, belum gugur itu, belum gugur. Dia meninggal kan tidak ada tahu ini. Keluarganya menyangka dia masih seorang, misalnya dia tanah atau dibunuhkan, ada yang dulu dibakar gitu. Kalau sudah dibakar ya habis sudah. Kalau kita yang muslim tahu, maka kita hendaknya ngasih tahu. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi kita yang tahu. Tapi kalau tidak ada yang tahu sudah dikubur ataupun mengikuti agama mereka, ya wis gimana? Berarti soalnya makanya secara asli orang-orang kafir itu tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam. Secara asli tidak boleh orang kafir dikubur di kuburan orang Islam. Karena tadi doanya itu beda nanti, bingung loh. Khusus bagi dia ya duku ada benar. Kalau kafir dini itu orang kafir tapi sudah bayar pajak kepada orang Islam dan mengikuti hukum-hukum Islam. Jadi sekarang nggak ada. Kalau kafir harbi itu orang kafir yang merangi orang Islam, musuh orang Islam, namanya kafir harbi. Ya di sini untuk kafir dini wajib dikafani dan dikubur karena dia mengikuti hukum orang Islam, cuman dalam keadaan kafir, namanya kafir dini. Tapi tidak dimandikan, boleh dimandikan. Tapi kalau mengkafani dan mengkubur wajib bagi kafir dini. Cuman kalau sekarang nggak ada kafir dini. Saya sing bayar pajak, so kepala orang Islam yang bayar pajaknya. Walik. Lanjut. Nah. Untuk orang yang dalam keadaan ihram, maka nanti kafannya tidak boleh menutupi kepala bagi laki-laki. Jadi beda kafannya. Kalau yang jenazah biasa kan kafannya seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh harus ditutupi. Tapi kalau mati dalam keadaan ihram, maka nanti untuk laki-laki kepalanya dibuka, untuk wanita wajahnya dibuka. Ini kalau mati dalam keadaan ihram. Kemudian di sini untuk orang mati syahid, adapun orang yang mati syahid maka tidak boleh disolati sebagaimana telah diterangkan oleh musannaf karena dia tidak dimandikan. Tidak dimandikan maka ya tidak disolati karena masih berlumuran darah, ya. Mati dalam perang. Kemudian di sini juga ada dua jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang pertama tadi orang yang mati syahid di dalam medan pertempuran melawan kaum musyrik dan dia itu adalah orang yang mati di dalam pertempuran melawan orang kafir.
dan kematiannya disebabkan memang betul-betul karena pertempuran, karena ketusuk, ketembak dan sebagainya. Tapi kalau mati ini meriang sak durunge, sebelum berangkat perang wis encok, kemudian pas perang nggak apa-apa atau mati. Nah ini bukan mati syahid namanya, ini numpang mati dalam peperangan. Ya yang dikatakan betul-betul syahid itu kalau betul-betul matinya karena sebab perang tersebut. Baik matinya itu dibunuh oleh lawan atau kena sasaran temannya sendiri. Temannya mau nembak atau memanah orang kafir, ternyata kena temannya sendiri, mati, itu pun dikatakan syahid. Yang penting mati dalam pertempuran dan sebab pertempuran, walaupun yang membunuh temannya sendiri, terbunuh oleh temannya sendiri, salah sasaran. Ataupun karena jatuh dari kudanya. Ataupun mati dengan senjatanya sendiri, senjata makan tuan. Muter-muter kena tirai dewi, plak. Mati, itu pun juga dikatakan mati syahid, sehingga tidak dimandikan dan tidak disolati. Tapi kalau matinya setelah peperangan, walaupun sebab luka dalam perang, nanti tidak bisa dikatakan syahid yang dalam hal ini. Ya bisa dikatakan syahid akhirat jadinya kan. Cuman tidak bisa dikatakan syahid yang menyebabkan tidak dimandikan dan tidak disolati dalam pengurusan jenazah. Walaupun lukanya sebab perang, tapi mati ini berperang. Termasuk tidak dikatakan mati syahid perang melawan pemberontak, bolone dhewe yang memberontak, ataupun mati dengan sebab tidak peperangan seperti tadi, sebelum perang sudah sakit-sakitan, kemudian pas perang mati karena sakitnya itu. Nah itu nanti tidak termasuk mati syahid dalam hal ini, sehingga tetap pengurusannya seperti jenazah biasa, dimandikan, dikafani, dikubur, disolati dan dikubur. Gam. Iya. Iya. Bukan syahid dalam hal ini. Tapi kalau syahid akhirat bisa mungkin karena membela negara. Tapi kalau syahid yang perawatannya sampai tidak dimandikan dan dikafani, yang betul-betul melawan orang kafir. Kemudian yang kedua termasuk tadi masalah bayi tadi sudah disebutkan, ada 3 hukum di sini. Ini baru bayi yang gugur keluar dari dalam kandungan ibunya, di mana ia belum sampai bisa bersuara keras dengan menjerit-jerit. Dan bila bayi itu sempat adanya suara jeritan atau suara tangis, maka apabila bayi itu mati, hukumnya seperti matinya orang dewasa. Intinya seperti tadi, ada 3 kriteria untuk bayi yang keguguran. Lahir dalam keadaan hidup terlebih dahulu kemudian mati, maka hukumnya seperti orang dewasa. Yang kedua, lahir langsung mati tapi sudah berbentuk, maka dimandikan, dikafani, tidak disolati, langsung dikubur. Yang ketiga, belum berbentuk, maka sunahnya dibungkus dan dipendam. Tapi umumnya biasanya bayi mulai berbentuk itu umur 6 bulan ya, sudah berbentuk secara utuh itu 6 bulan ya. Kalau sebelum 6 bulan itu masih
bentuknya masih kocar kacir ya, ibaratnya. Kalau sudah 6 bulan sudah berbentuk. Sehingga di sini ada pendapat bayi yang sudah lahir sudah masa 6 bulan, maka nanti perawatannya seperti orang dewasa, kecuali tidak disolati saja. Kalau lahir dalam keadaan mati seperti tadi. Sudah, bukan wajib, sunnah diberi nama dan sunnah diakekoi. Kalau sudah roh, sudah ada ruhnya. Kalau sudah ada ruhnya, umur 4 bulan. Kalau sudah umur 4 bulan keguguran, ini sunnah diberi nama dan sunnah diakekoi. Kalau sudah jelas itu laki-laki, maka nama laki-laki. Kalau jelas wanita, nama wanita. Kalau nggak jelas, maka nama yang menggabungkan yang bisa digunakan untuk laki-laki dan wanita. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya laki-laki, tapi di situ ada tanda-tanda muannas seperti Tolha, Hudzaifah, Handolah. Handolah ini kan biasanya yang lah ini kan juga untuk wanita juga cocok gitu. Wanita yang lah Apa? ya wanita yang lah. Romblah. Kalau romblah kan jelas laki-laki, wanita kalau romblah. Iya. Ada yang tanya masalah ini. Kemudian nanti baru mulai perawatan jenazah, kita bahas satu-satu masalah memandikan, mengkafani, mensolati dan mengkubur, nanti satu-satu akan kita bahas ya. Siktun itu bahasa Arabnya, bisa siktun, saktun, suktun gitu. 3 wajah itu cara harokatnya sinnya. Siktun, saktun, suktun. Artinya sama, bagi yang keguguran. Itu bahasa Arab. Ada lagi. Siktun, saktun, suktun. Soal cekap ya. Insyaallah semoga Allah SWT terima, mudahkan kita, berikan kepahaman. Insyaallah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Ala diniyah wa bilinatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.